Saudara semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, gimana, sudah pada makan belum? Sudah. Alhamdulillah. Belum. Anak-anakku sebelum mulai pembelajaran kimia pada hari ini, kita berdoa dulu sama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Semoga dengan doa tersebut pembelajaran kimia pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, jangan lupa untuk presensi pagi ya, Bapak ingatkan. Nanti biar tidak terlupakan, coba Bapak cek di sini untuk presensi pagi kimianya. Ya untuk kelas 11 MIPA 1 baru 25 kurang 12 ya. Nanti silahkan untuk segera presensi yang belum. Sebelumnya di sini Bapak ada game ini Chemistry Hunter. Nah, nanti silahkan untuk diikuti, ada 8 stack ya, dari stack 1 sampai dengan stack 8. Nah, di sini nanti ada video. Silahkan nanti disimak dulu ya videonya tentang ini. Silahkan. Kelihatan tidak anak-anakku videonya? Kelihatan, Pak. Nah, ini gula diberi asam sulfat ya, dia akan terbakar. Ini hasil pembakarannya kan menghasilkan karbon dan uap air ya. Ini pemakaran gula itu menggunakan grafik kapit ya, itu juga karbon. Nah, itu tadi video singkat ya tentang pengenalan senyawa itu karbon. Nanti di sini ada sedikit kita akan mereview ya tentang video tersebut. Nanti silahkan tuliskan apa yang bisa Anda pelajari dari video tersebut. Silahkan nanti diungkapkan itu dalam video pod ini. Nanti Bapak kirimkan linknya, yang ini ada http://diapod.com. Nah, ini nanti silahkan diklik saja. Nanti akan muncul seperti ini. Apa yang dapat Anda ketahui dari video yang kamu tonton tadi? Silahkan tuliskan pendapatmu. Jangan lupa tuliskan nama kalian. Ini dari Dibangga. Setelah melihat video tersebut, saya mengetahui tentang pengertian hidrokarbon. Contoh-contohnya gambar hidrokarbon, mengetahui manfaatnya. Kemudian semuanya sama ya. Nah, benar sekali. Di situ setelah mempelajari video tersebut, nah diharapkan nanti kita akan belajar tentang yang namanya identifikasi senyawa hidrokarbon dan kekhasan atom karbon. Harapannya nanti di sini peserta didik mampu mengidentifikasi senyawa hidrokarbon menggunakan media kekaton ya, kekhasan atom karbon, untuk memvisualisasikan demonstrasi percobaan identifikasi senyawa hidrokarbon. Nah, setelah itu nanti peserta didik dapat memahami kekhasan atom karbon yang menyebabkan banyaknya senyawa karbon. Nanti di situ ada berupa rantai-rantai karbon. Nanti kita akan bahas bersama. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis jenis atom karbon berdasarkan jumlah atom C yang terikat pada rantai atom karbon, atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner dengan menggunakan molimut. Nanti di sini ada molimutnya, ya. Nah, mungkin yang belum bisa untuk menuliskan di iPod ada pertanyaan, silahkan. Tidak, oke. Kalau tidak, kita lanjut ke materi. Nah, di sini sudah pada download melalui EduStore ya. Nanti di situ EduStore-nya bisa di-download dulu. Nah, ini aplikasinya sudah Bapak linkkan di Chem Hunter. Di situ katon kekhasan atom karbon. Di sini bisa untuk belajar mandiri. Tetapi materi yang lain pun juga bisa di situ. Nah, di sini Bapak akan mencoba untuk menjelaskan sedikit ya tentang kekaton ini, yang belum bisa dibuka HP-nya karena tadi ada yang nggak bisa, karena untuk kekaton ini hanya bisa digunakan oleh HP Android, selain itu tidak bisa. Pak Bambang coba akan menjelaskan tentang kekaton ini. Nanti misalnya kalau ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan. Coba Bapak buka dulu untuk kekatonnya ya. Nah, ini adalah EduStore-nya ya. Ini adalah EduStore-nya. Kemudian di sini ada kekaton. Bapak klik kekatonnya di sini. Yang belum bisa membuka, ini bisa kita pelajari bersama-sama. Nah, oke. Nah, ya sudah.
kita akan biar lebih paham lagi kita bahas bersama ya. Untuk langsung aja ke materi khasan atom karbon dalam senyawa karbon. Nah, di sini kenapa atom karbon itu jumlahnya sangat banyak? Yaitu karena atom karbon ini memiliki 4 ikatan kovalen ya, makanya dia dapat mengikat atom C yang lain ya, tangannya ada 4. Nah, elektron valensinya yaitu ada 4 EV-nya ya. Ini di sini ada C ya. C ini elektron valensinya ada 4, di sini ada silang 4 itu. Kalau contohnya di sini ada ikatan karbon dengan hidrogen, ini ada CH4. CH4 ini adalah gas metana ya, gas metan ya. Untuk H itu kan nomor atomnya 1, berarti kan 1s1, berarti elektron valensinya adalah 1 ya. Untuk oktet kemarin kan harus jumlahnya 8 ya untuk stabil, kemudian kecuali yang hidrogen yaitu dia harus duplet ya. Nah di sini kemudian di sini juga ada ikatan karbon dengan oksigen. Nah contohnya adalah karbon dioksida hasil dari pembakaran ya, CO2. Nah seperti ini dia akan membentuk ikatan rangkap 2. Tadi kalau untuk CH4 di sini kan rangkap ikatan tunggal ya di sini. Kemudian lanjut ke ikatan karbon dengan karbon. Nah di sini selain dengan hidrogen dan oksigen, karbon dapat berikatan dengan karbon lain ya. Di sini membentuk rantai karbon. Ini ada yang tunggal di sini, cirinya yaitu strip saja. Kemudian ada rangkap 2, ini strip 2. Kemudian ada rantai karbon itu dibedakan menjadi berbagai macam. Ada yang rantai karbon lurus, yaitu bentuknya lurus saja di sini. Kemudian yang bercabang itu seperti pohon yang di bawahnya ini. Kemudian untuk atom C sendiri itu ada C primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Nah, kalau untuk primer itu cirinya C hanya mengikat satu atom C yang lain. Sedangkan sekunder itu mengikat dua atom C yang lain. Seperti itu. Contohnya adalah ini. Nanti Bapak contohkan. Kemudian atom C tersier itu mengikat 3 atom C yang lain, dan atom C kuartener itu 4 atom C yang lain. Contohnya yang primer ini dilihat di sini, yang P ini biasanya di ujung-ujung nih, P P P P P P P P itu yang primer. Yang sekunder itu biasanya letaknya C-nya di tengah dan dia mengikat atom C yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, ini CS ini, yang CS. CS ini. Sedangkan yang tersier dia mengikat 3 atau atom C yang lain, yang CT ini. Ya, CT. Kalau yang kuartener itu dia mengikat 4 atom C yang lain. Nah, tangannya ada 4. Biasanya letaknya di tengah ya, di situ. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anakku? Ada tidak? Tidak. Oke. Tidak, Pak. Nah, kemudian di sini ada pengamatan. Nanti kita akan mengamati unsur C, kemudian unsur H2O. Nah, di sini kita karbon dulu. Nanti di situ ada LKS-nya. Nanti kita akan pelajari bersama. Nanti Bapak bagi kelompok itu sudah ada. Tinggal kita bahas bersama-sama. Yuk kita coba amati videonya. Di situ ada gula, kemudian dibakar ya. Gulanya dibakar, itu semula gulanya warnanya putih ya. Kemudian ditambahkan CuO, tambahkan CuO itu adalah sebagai katalisnya ya. CuO-nya warnanya biru di situ. Ya, di situ diamati, dibakar. Nah, di situ gula itu kan warnanya putih.
Gula itu mengandung senyawa hidrokarbon yaitu C, H, dan O. Kemudian dia dibakar putih, kemudian jadi hitam. Nah, hitam itu dia mengandalkan adanya unsur karbon, ya. Kemudian setelah yang gula dibakar itu, nanti di situ akan menghasilkan uap air. Nah, untuk uap airnya itu yang nanti menghasilkan atom H2O, ya, senyawa H2O, yaitu unsur H dan unsur O di situ. Nah, kemudian kalau yang untuk H2O seperti ini. Nah, itu pakai bunsen, kemudian pakai tabung reaksi, ya, di situ, ya, dipanaskan. Nah, itu akan berubah warna, kemudian ada uap air. Uap airnya nanti menempel di kapasnya itu. Nah, itu kan kalau uap air itu kan mengandung hidrogen sama oksigen, ya, H sama O. Nah, untuk menguji adanya hidrogen sama oksigen itu ada kertas kobal. Nanti kertas kobal yang warna biru berubah menjadi warna pink. Nah, itu namanya kertas kobal, ya, di situ. Nah, itu sedikit penjelasan tentang kekaton, ya. Secara terperinci di sini sudah Bapak ada handout-nya, karena tidak semuanya bisa mengakses kekaton, ya. Nah, ini handout-nya sudah ada. Nah, handout-nya ini nanti silahkan bisa dibaca-baca, di situ ada. Ini handout-nya, ya. Di sini Bapak punya molimut. Di sini punya molimut. Seperti ini namanya molimut, ya. Molimut yang hitam ini adalah atom karbon, yang putih ini adalah hidrogen, ya. Nah, ini kalau dari sini berarti atom C-nya ada berapa? Yang karbonnya yang warna hitam, berarti C-nya ada berapa? 3. 3, betul sekali, dipanggil ada 3. Ini mengikat ini kan 1. Ini yang ujung yang sebelah sini sudah mengikat 1. Ini atom C primer, berarti berapa kalau yang dari contohnya ini? 2, pintar. Nah, terus setelah kita belajar atom C primer, itu ada atom C sekunder. Nah, second itu berapa? 2. Berarti atom C-nya itu mengikat 2. Betul. 2 buah atom C. Nah, kalau dari model molekul ini, atom C sekundernya ada berapa? 1. Pintar yang di tengah ini. 1. Ada pertanyaan? 1, iya. Pintar. Kalau misalnya Bapak ganti seperti ini. Ya, seperti ini. Ini atom C-nya ada berapa sekarang? 4. Pintar. Ada 4, ya. Ada 4, ya, ini, ya. 4, ya, betul sekali, 4. Kalau Bapak tanya sekarang atom C primernya ada berapa? 2. Yakin? 3, ya, benar. Kenapa bisa 3 dibangga? Nah, yuk kita hitung. Ini kan C1, ya. Kita hitung 1 ini, dia mengikat yang sini 1. Sebelah kiri ini, dia mengikat 1 ini. Sebelah bawah mengikat 1. Berarti atom C primernya ada 3. Pintar dibangga. Kemudian atom C sekundernya ada enggak? Ini Bapak hilangin saja yang untuk hidrogennya, biar bisa kelihatan. Nah, ini sekundernya ada enggak? Ada. Mana?
Yang tengah, Pak. Yang tengah. Ya, kalau sekunder itu mengikat berapa? 2, Pak. 2. Ini mengikat berapa? 3. Ya. Berarti sekundernya ada tidak? Enggak. Nggak ada. Oke, benar ya, nggak ada. Berarti kalau C yang di tengah ini, C apa? Primer. Tersier. Tersier ya? Tersier toh. Iya. Kalau mengikat 3 itu tersier, ya. Berarti tersier ini. Nah. Terus kalau Bapak tambah seperti ini. Nah, ini atom C karbonnya ada berapa? Ini kita lihat. 4, pintar 4. Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, atom C primernya ada berapa? Pada dekatkan lagi sini. 4, pintar. Kalau sekundernya ada enggak? Enggak ada. Pintar, enggak ada. Kalau tersiernya ada? Enggak. Ada. Waternya? Ada. Berapa? 1. Sampai di sini ada pertanyaan untuk atom C primer, sekunder, dan tersier? Oke. Selanjutnya di sini ada LKPD. Nanti bisa anak-anakku kerjakan. Nanti di sini untuk LKPD-nya satu kelompok itu 7 orang. Coba Bapak bukakan, ini yang IPA. Bapak coba kirimkan linknya. Nah, itu sudah Bapak bagikan linknya. Kita bahas sedikit ya tentang LKPD-nya. Bentar, baru loading ini. Nah, ini sudah pada masuk ya ini. Yang untuk IPA di sini sudah ada. Ada beberapa. Bapak bisa cek semuanya di situ siapa yang bisa masuk ini. Kita bahas pertama. Di sini nanti sudah ada percobaan ya. Ini adalah untuk identifikasi senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon itu cirinya ada mengandung unsur C di sini ya, karbon, kemudian H hidrogen. Nah, itu adalah senyawa hidrokarbon ya, dan O oksigen di situ ya. Ini adalah caranya untuk mengidentifikasi adanya senyawa hidrokarbon. Caranya di sini kita ada gula pasir, kita tambah dengan CuO, kemudian ini kita bakar pakai Bunsen. Nah, atom C dapat dilihat dengan cara ada yang tahu diapakan? Kalau dari statif itu diapakan? Ini dibakar, ya. Jadinya di sini dibakar. Kemudian bukti adanya atom karbon dibutuhkan dengan warna gula pasir yang berubah dari apa jadi apa kalau setelah dibakar. Ada yang tahu? Silakan bisa menuliskan di sini kalau misalnya ada yang tahu. Silakan. Muhammad Al-Kafi mau menuliskan? Boleh. Di sini bukti adanya karbon warna gula pasir berubah jadi apa kira-kira? Pertama, sebelum dibakar warnanya apa? Oke, putih. Putih berubah jadi hitam, pintar. Nah, itu adalah buktinya. Kemudian yang ketiga, adanya atom C dan O dapat dilihat dengan cara adanya apa? Nah, ini gasnya ini kan tadi kan untuk gula sama pasir kan dibakar, menghasilkan uap air sama apa kira-kira kalau yang namanya pembakaran? Ada yang tahu? Karbon dioksida. Nah, karbon dioksidanya itu kan kita nggak tahu. Soalnya yang namanya karbon dioksida itu tidak berwujud, tidak berwarna, kan nggak tahu sama sekali ya. Di situ. Caranya gimana? Nah, di situ caranya kita ada larutan CaOH 2 kali. Di sini ada larutan kapur ya. Nanti larutan kapur ini semula jernih. Nah, setelah ada gas karbon dioksida ini akan masuk ke larutannya ini, nanti keluar gelembung-gelembung yang menyebabkan untuk air kapurnya ini dari jernih menjadi keruh. Gitu ya. Ini air kapur jadinya. Dari jernih jadi keruh. Kemudian yang kelima, pembenaran adanya unsur hidrogen dalam hidrokarbon setelah dibakar dengan adanya apa kira-kira?
Kalau ada hidrogen sama O itu kan uap air ya. Berarti di sini uap air. Nah, cirinya itu. Kemudian adanya atom H dan O dapat diuji dengan kertas apa tadi? Ada yang tahu? Ini ada uap air itu adalah kertas kobalt. Nah, diingat-ingat nanti dalam kuis keluar ini, ya. Kemudian senyawa yang mengandung karbon itu C. Kemudian hidrogen itu H. Dan oksigen itu O. Disebut dengan senyawa apa? Ada yang tahu? Tidak. Itu disebut senyawa hidrokarbon. Nah, cirinya itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Oke, karena tidak ada pertanyaan berarti Bapak anggap sudah jelas. Nah, di sini nanti ada tugas secara berkelompok yang ini kelompok 1 ya, yaitu nomor absen 1 sampai 7. Nanti tuliskan namanya saja di sini biar Bapak tahu. Kemudian ini jumlah C primernya ada berapa? Tulis ini. Sekundernya ada enggak? Tersiarnya ada enggak? Kuarternya ada enggak? Terus yang untuk kelompok 2 nomor absen 8 sampai dengan 14. Ini cukup ditulis sini saja hasilnya ya. Untuk kelompok 3 15 sampai 21 ini. Kemudian yang kelompok 4 ini ya. Nah, di situ. Kelompok 5 ini. Nah. Terus yang ini nanti kita bahas bersama saja. Yuk, silahkan bisa dikerjakan. Ini yang IPA sudah dikerjakan. Siapa ini? Kelompoknya Hendrik. Jumlah C primernya 1, 2, 3, 4. Oke, benar. Sekundernya ada enggak? Ditulis saja, kalau enggak ada berarti 0 gitu. Kalau tersiarnya enggak ada berarti 0 gitu aja. Ayo kerjain malah bengong ya. Kalau yang sulit adalah kelompok 5 ya. Ingat jangan dihitung C-nya saja. Di sini kelompok 5 berarti C-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau yang primer itu cuma yang atom C saja loh ya. Tapi dia hanya mengikat satu atom saja. Berarti ada berapa? Ya, kelompoknya Safa. Sekundernya dia C-nya cuma tangannya ada 2. Kalau yang nomor 3 ini, yang ini ya, kelompok nomor 3 ini C-nya mengikat berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti yang nomor 3 ini C apa? Kalau mengikat 4. Ini Bapak tambahin lagi, ini jumlah atom. C kuartener. Dah. Kelompok 4, primernya 4, oke, 0, 0, 0, tersiarnya coba yang untuk kelompok 4 dicek ya. Yang tersiar sama kuartenernya. Boleh ngobrol di sini juga boleh kok, enggak apa-apa. Mainnya hebat ya. Kelompok 4 ini. Seru ini. Nah, kelompok 1 apakah primernya 0, yakin? Di sini Bapak misalnya ada contoh seperti ini, 2. Nah, ini ya untuk kelompok 1 ya. Kalau yang sebelah kanan ini mengikat atom C berapa? Sebelah kirinya kan 1. Terus yang ini mengikat juga sebelah kanannya 1. Berarti ini termasuk
dua-duanya termasuk primer atau sekunder? Primer ya sudah. Berarti atom C-nya yang primer ada berapa? 2 ya sudah. Itu paling gampang loh. Ayo kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah benar, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Ada berapa? Atom C-nya totalnya? 5. Pintar. H-nya ada berapa? Iya, C-nya 12. Hitung aja 3 kali 4 itu berapa? 12, pintar. Berarti C5H12 ya. Nah, betul. Ingat, ini C-nya karena dia tangannya sudah 4. Apakah perlu mengikat atom H lain? Enggak, sudah. Ingat, C itu tangannya cuma 4. Ya. Nah, itu. Atom C primernya ada berapa? Ditunjukkan nomor berapa saja? Oke, 2, 3, 4, 5. Betul. Sekundernya ada enggak? Enggak. Oke, tersiernya? Enggak ada. Kuater kosong. Oke, kosong-kosong kita ya. Kuaternernya nomor berapa? 1, pintar. Ya, sip, pintar 1. Oke, benar ya? Bagus. Ya, terakhir ini ya 1 ya. Ya, kelompok 5, silahkan ini diperhatikan. Ayo kelompok 5 IPA sama IPS yuk. Yang lainnya juga boleh. Oke, nomor 2, terus nomor berapa lagi? Masih 3 lagi. Yang C sekunder. Nomor 4, betul, terus 6, betul, terus nomor 7, ya, betul. Ada 4, bentar. Tersiernya ada berapa? Ada 1 di sini. Buktinya nomor berapa? Nomor 5, betul. Ini C-nya ya. Ini mengikat 1, 2, 3, betul. Kuarternya di sini ada 1, buktinya dia mengikat, contohnya yaitu nomor berapa? Oke, 3, betul. Ini 1, 2, 3, 4. Yang lainnya ada pertanyaan untuk mengidentifikasi atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarter? Beno masih FK ini. Dan tidak? Kalau tidak ada, kita bahas bersama yang bawahnya yuk. Nah, untuk percobaan yang identifikasi senyawa hidrokarbon, itu oleh Wehner ya. Itu dengan percobaan amonium sianat. Nanti diingat-ingat. Ini keluar sianat. Kemudian atom karbon memiliki 4 elektron valensi, betul. Ini keistimewaannya ya. Ini Yuwada menjawab atom karbon dapat bentuk 4 ikatan kovalen, betul. Karena dia punya 4 ikatan valensi, dia punya 4 ikatan kovalen. Atom karbon dapat bentuk rantai karbon yang panjang, betul. Ini keistimewaan yang lain ya. Tambah lagi, satu lagi. Atom karbon mempunyai ukuran yang kecil. Relatif kecil. Itu salah satu keistimewaan juga. Nah, untuk gambar berikut ini, gambar rantai karbon lurus. Nah, betul, ini lurus ya. Tidak masalah. Ini bercabang, betul. Renjika. Kemudian Henrik, ikatan rantai karbon jenuh mengandung ikatan lengkap tunggal, pintar. Ikatan karbon tak jenuh 2 dan 3, betul. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Kalau belum ada, bentar. Nah, ini tadi sudah kita presentasi bersama-sama. Yang ini yang nomor 6. Sudah bagus. Kemudian ada soal evaluasi, Bapak kirimkan linknya. Silakan untuk dikerjakan dengan judul. Nah, habis evaluasi ini kita selesai.
Silahkan diisikan nama, kemudian nomor absen, kelasnya. Di situ kemudian ada 10 soal. Oke, sudah ada satu yang sudah mengerjakan, dapat 90. Oh, siapa ini? Hendrik ya, Hendrik dapat 90. Wah, luar biasa Hendrik ya. Ayo yang lainnya. Oke, ya ini 70, Devenia 80, oke. Yolenta, oke, 70. Sari 90, belum ada yang dapat 100 nih, Ayu Lestari 90. Kemudian Agria 80, Francisca 90, Latifa 90, Redimas 80, Alia 90, Fadia 90, Muhammad Al-Kafi 80. Untuk jawabannya nanti Bapak kirimkan lewat Google Classroom saja ya, kalau misalnya sudah selesai semuanya. Kalau belum, nanti setelah itu. Nah, mungkin bisa kita akhiri saja ya. Nanti silahkan yang masih lanjut ini mengerjakan soal evaluasinya, Bapak tunggu sampai pukul 23.15 ya. Di situ ini hanya bisa satu kali menjawab saja, jadinya tidak bisa diubah lagi ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan untuk anak-anakku semuanya? Gimana? Nggak ada? Oke. Nah, dari Bapak cukup sekian. Bila banyak salahnya Bapak dalam menerangkan tadi, banyak gangguan sinyalnya, kemudian not responding dan segala macamnya, Bapak minta maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.